Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة من البدع وفي رواية وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral ikhwan a'izza a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang begitu luas, kenikmatan yang tidak pernah bisa terhitung ataupun ternilai, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tanpa pamrih. Allah kasih hamba-hambanya bukan karena Allah meminta sesuatu untuk dikembalikan kepada dirinya, tidak. Nikmat yang Allah kasih sama kita, namun sayangnya banyak dari manusia yang tidak pandai bersyukur. Banyak manusia yang tidak pandai bersyukur. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Alangkah sedikitnya dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Padahal bersamaan dengan itu pula seluruh kenikmatan yang Allah berikan sama kita ada, hadir. Dan saking seringnya Allah kasih kita nikmat, sampai-sampai kita itu tidak bisa bedakan mana yang kewajiban Allah, mana yang karunia dari Allah. Seolah-olah kita mengira bahwa nikmat yang Allah kasih sama kita itu bukan karunia, tapi kewajiban yang seharusnya Allah lakukan untuk kita. Padahal tidak. Allah tidak memiliki kewajiban tersebut. Itu karunia dari Allah yang Allah kasih sama kita. Tapi sayangnya kita tidak bersyukur. Kita kurang bersyukur. Maka wajar kalau Allah sebut kita sebagai apa? Zaluman jahula. Manusia itu zalim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, dikasih nikmat malah kufur. Dan manusia itu bodoh, kata Allah Subhanahu. Karena sudah jelas-jelas orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah kasih lebih nantinya. La in syakartum la azidannakum. Ini jelas banget ayatnya, bunyinya jelas. Kalau kita bersyukur Allah tambah. Wa la in kafartum, dan kalau kita kufur, apa balasan Allah? Inna 'adzabi lasyadid. Sungguh azab Allah itu sangat dahsyat. Mana yang dipilih manusia? Kufur.
Padahal balasannya apa? Azab. Wajar tak kalau Allah bilang manusia itu bodoh? Wajar. Oleh karena jamaah sekalian, jadikanlah diri kita termasuk golongan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Minta terus sama Allah agar Allah jadikan kita seperti itu. Karena rasa syukur itu terlihat remeh, sederhana, tapi gak semua orang bisa melakukannya. Bersyukur kepada Allah itu terlihat simpel, bukan ibadah yang besar menurut kita. Biasa-biasa aja, cuma bersyukur aja kata kita. Padahal prakteknya wallahi berat. Gak semua dari manusia bisa bersyukur, dan itu jumlahnya sangat amat sedikit. Sedikit. Bahkan Allah yang mengatakannya bahwa sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kemudian tak lupa dan tak luput pula salawat serta salam semoga selalu tersurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Suri tauladan terbaik bagi kehidupan kita. Suri tauladan terindah yang seharusnya menjadi idola bagi setiap manusia. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah." Sungguh terdiri bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada apa? Uswatun hasanah. Ada suri tauladan terbaik. Teladan yang bagus untuk kita tiru, kita lihat bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita ikuti. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya menjadi tokoh utama yang kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan kita. Akan tetapi sayangnya banyak dari manusia yang gak mau masuk surga. Kita akan merasa heran. Tapi Nabi SAW mengatakan hal tersebut. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Seluruh umatku, kata baginda Nabi Muhammad SAW, akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang gak mau. Memang ada Ustaz yang gak mau masuk surga? Ya Rabbi. Kita mungkin merasa heran. Begitu pula para sahabat saat itu. Waman yang ya Rasulullah. Ya Rasul, emang beneran ada manusia yang mau masuk surga? Itu ada emang. Padahal orang-orang kafir sekalipun cita-cita mereka apa? Masuk surga. Harapan mereka apa? Surga. Tapi kata Nabi SAW, ada manusia yang gak masuk surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang ada yang gak masuk surga? Ya Rasulullah, kayak gimana orang yang gak masuk surga itu? Maka Nabi SAW katakan, man apa'ani dakhala jannah. Yang ngikutin jejakku, ngikutin saya, ngikutin petunjukku, itu yang masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Yang gak mau ikut diriku, yang menyimpang dari jalanku, itu orang-orang yang gak masuk surga. Banyak. Cita-citanya masuk surga, tapi jalannya nggak ditempuh. Oleh karena jemaah sekalian, ketika kita mengaku bahwa diri kita mau masuk surganya Allah, berharap bisa masuk surganya Allah, maka berlarilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlarilah menuju Allah Subhanahu. Kita bisa lari pagi, jogging. Apalagi hari Ahad, banyak di alun-alun yang segini baru pada pulang. Banyak dari kita yang berusaha menyehatkan dirinya, tapi mereka tak pernah mau menyadari diri bahwa mereka itu harus lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lari kepada Allah itu sumber ibadah. Sumber ibadah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fafirru ila Allah." Berlarilah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lari kalian kepada Allah, menuju Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya, katakanlah wahai Muhammad, bahwa aku ini adalah memberi peringatan bagi kalian. Allah perintahkan baginda kita Nabi Muhammad SAW untuk menyeru manusia agar mereka lari kepada Allah dan katakan sama mereka bahwa engkau adalah yang memberikan peringatan tersebut. Oleh karena jemaah sekalian, kita perlu lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendapatkan keselamatan, untuk bisa terlindungi dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah berlari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki kedudukan yang sangat amat tinggi. Karena dengan mendekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, larinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menuju keselamatan, kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Ketahuilah bahwa sejatinya manusia itu seluruhnya dalam kondisi sedang berlari saat ini. Mereka berlari dari sebuah kepastian yang bernama kematian. Semuanya berlari. Tapi pertanyaannya, ke arah mana mereka berlari? Jalan mana yang mereka pilih untuk mereka tempuh ketika berlari? Dan lihatlah bagaimana sebagian manusia ketika mereka berlari, mereka ada yang selamat dan ada yang tidak selamat. Contoh kecil, ketika seseorang harus berlari dari sesuatu yang mungkin mengerikan, dari suatu musibah yang ingin menimpanya, dari tsunami misalnya, mereka berlari. Dari gunung api yang meletus, mereka berlari. Mereka semua berlari menyelamatkan diri mereka. Tapi ada di antara mereka yang selamat dari pelarian tersebut, ada juga yang tidak selamat. Apa yang membedakan? Dari cara mereka berlari. Bagaimana mereka berlari? Ke arah mana mereka berlari? Begitulah manusia saat ini. Mereka semua berlari menyusuri hari-hari di dunia ini. Tapi di antara mereka ada yang bisa selamat dari murkanya Allah, ada yang tidak selamat. Karena di antara mereka ada yang memilih jalan yang salah. Di antara mereka ada yang memilih lari dari Allah, bukan lari kepada Allah. Dan memang biasanya ketika seseorang itu berlari dari sesuatu karena takut, dan pelariannya adalah menjauh. Tapi beda ketika seseorang takut kepada Allah, orang merasa takut kepada Allah, mereka berlari bukan menjauh dari Allah. Sebaliknya, semakin seseorang takut sama Allah, maka semakin dekat dia berlari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membedakan antara kita lari dari ketakutan kita terhadap makhluk kepada Sang Khalik. Oleh karena jemaah sekalian, semoga rahmat diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah, ketika kita harus berlari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di antara manusia yang mereka lari menuju dunia mereka, bukan menuju kepada Allah. Ada di antara mereka yang lari ke pasar karena takut akan kemiskinan. Ada di antara mereka yang lari mencari ketenangan. Mereka galau, mereka stres, maka mereka mencari pelarian. Maka mereka menemukan ketenangan ketika mereka harus menggunakan narkotika. Di antara mereka ada yang berlari mengejar kedudukan, mengejar jabatan. Sudah sangat amat tua, dan ternyata lagi mampu menopang tubuhnya. Namun yang tetap dikejar sama dia adalah jabatan dan kedudukan, popularitas. Yang akhirnya menjerumuskan mereka kepada suatu kebinasaan di dunia maupun di akhirat.
Karena mereka tidak lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, mereka malah lari dari Allah, bukan kepada Allah. Oleh karena jemaah sekalian, cepat atau lambat, diri kita pasti akan tersergap, akan diringkus dengan yang namanya kematian. Maka perhatikanlah langkah kita, kemana kita berlari. Semua manusia berlomba berlari, namun ada di antara mereka yang lari kepada dunia, lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada di antara mereka yang lari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pilih jalan mana yang akan kita tempuh, pilih ke arah mana kita akan berjalan, dan semuanya akan memiliki pertanggungjawaban atas apa yang mereka pilih dalam kehidupan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan, ini lakum minhu nadhirun mubin. Nabi Suri perintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah pemberi peringatan saja. Tatkala kita mengingatkan saudara kita, ketika kita mengingatkan keluarga kita, teman-teman kita, kita adalah orang yang memberikan peringatan. Tidak lebih dari itu cuma. Oleh karena lihatlah bagaimana orang-orang yang memberikan peringatan dari para ulama. Maka Nabi SAW sendiri, ketika SAW beliau memberikan peringatan kepada manusia, ada di antara mereka yang senang dengan peringatan tersebut, ada pula yang membencinya. Lihatlah bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, ada di antara mereka yang tidak suka dengan dakwah beliau. Beliau diusir, beliau dicaci maki, beliau dilempari dengan batu, bahkan beliau hampir dibunuh. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebenaran. Maka kita, orang-orang yang mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam, wajar ketika menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, ada di antara kita yang menyukainya dan ada di antara kita yang tidak menyukainya. Ada di antara kita yang akan mendapati ujian, dicaci maki oleh orang-orang. Seperti itulah berdakwah. Seperti itulah memberikan peringatan. Dan kita hanya punya hak untuk menyampaikan. Kita tidak punya hak untuk memaksa. Kita tidak punya hak untuk memaksakan hidayah tersebut kepada manusia. Karena sekelas baginda Nabi Muhammad SAW saja hanya memberikan peringatan. Dan wajar, ujian tersebut akan datang menjumpai kita. Ketika kita memberi nasihat dengan baik dan lemah lembutnya kita berikan nasihat, sama saja hati-hati yang rusak, hati-hati yang penuh dengan kebencian, selembut apapun nasihat, akan terasa seperti duri yang menancap dalam hatinya. Dan tidak ditemukan. Bagaimana ketika hak disampaikan, kebatilan dibantah, disitulah manusia merasa gerah. Di antara mereka yang ini tidak pernah tabayun, padahal mereka sendiri tidak tabayun sama kita. Ada lagi yang mengatakan, ini penebar fitnah. Padahal kolom komentar kita penuh dengan fitnah mereka. Mereka mengatakan bahwa ini intoleran. Padahal mereka sendiri yang menunjukkan bahwa diri mereka adalah orang-orang intoleran yang tidak bisa menerima nasihat. Mereka menuduh kita apa? Menuduh kita orang-orang yang mengucapkan ujaran kebencian dan memudah mengkafir-kafirkan orang. Padahal di kolom komentar jelas-jelas mereka yang memberikan ujaran kebencian dan mengkafirkan kita. Syuf. Mereka mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang tumpul kepada orang kafir dan tajam kepada orang mukmin. Padahal lihat siapa yang ketika ada kegiatan di gereja dijagain, tapi kajian dibubarin.
Karenanya, kalau nggak punya kaca di rumah, dia punya HP untuk komentar. HP itu ada kamera selfie-nya, nah ngaca di situ. Tuduhan yang tidak berdasar. Ketika menyampaikan kebenaran, kita sampaikan kebenaran dengan cara yang lembut sekalipun, mereka akan memberikan tuduhan-tuduhan yang kecil pada kita. Namun apa mau dikata? Seperti itulah kodratnya. Ketika seseorang menyampaikan, memberikan nasihat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama anta mudzakir." Engkau itu Nabi Muhammad hanya orang yang memberikan pengingat. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau enggak punya kekuasaan untuk memaksa mereka. Kita ini hanya memberikan peringatan. Lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mulai berdakwah secara terang-terangan. Beliau naik ke Bukit Sofa, kemudian beliau menyerang keluarganya untuk berkumpul. Kemudian beliau mengatakan, apa pendapat kalian kalau saya katakan bahwa di balik gunung ini, di balik bukit ini, ada pasukan besar yang akan menyerang kalian? Mereka mengatakan, tidakkah kami menemukan bahwa engkau adalah seorang yang jujur dan terpercaya? Padahal saat itu tidak ada tanda-tanda sama sekali. Karena pasukan besar itu seharusnya menjadikan pasir yang ada di saat itu berdebur naik ke atas. Pasukan besar akan terdengar gemuruh suara mereka. Dan mereka tidak menemukan tanda-tanda itu. Tapi kalau Muhammad yang bicara, mereka percaya. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang kafir Quraisy saat itu. Tapi ketika Muhammad yang bicara, mereka percaya. Setelah Nabi SAW mendapatkan attention tersebut, mendapatkan perhatian tersebut, dan mendapatkan ikrar bahwa mereka akan percaya kepada beliau SAW, baru beliau katakan bahwa dia adalah seorang Nabi, seorang yang memberikan peringatan. Semuanya terdiam. Mereka semua mencoba untuk mencerna apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW. Tapi lihat, muncul satu syaitan dari keluarganya Nabi SAW sendiri. Abu Lahab dengan lantangnya dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'atana, apakah cuma gara-gara ini engkau mengumpulkan kami semuanya? Disitulah konsentrasi orang-orang Quraisy terpecah. Mereka mulai berpikir, ini keluarganya sendiri aja nggak percaya. Terus gimana kita mau percaya? Ini keluarganya yang dekat sama dia saja mengingkarinya. Terus gimana kita mau percaya? Bayangkan coba. Abu Lahab langsung ngomong di depan Nabi SAW di tengah kumpulan manusia. Subhanallah, ditentang. Bahkan dari keluarganya sendiri dipermalukan di hadapan manusia saat itu. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi hanya diam. Karena tugas Nabi SAW hanya menyampaikan dan mengingatkan. Ketika Nabi SAW berdiri dari rumah suatu kaum ke kaum lainnya, dari gang-gang kota Mekah sampai pasarnya, apa yang dilakukan Abu Lahab? Abu Lahab mengikuti Nabi SAW di belakangnya. Setiap Nabi SAW menyampaikan kebenaran, Abu Lahab mengatakan, jangan ikuti orang ini orang gila, ini orang pembohong, ini seorang pendusta. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau tetap berjalan. Beliau tetap menyampaikan kebenaran dan tidak peduli. Tapi dia mengatakan, kau paman si pamanku, kenapa kau seperti ini? Nabi SAW tidak langsung memerangi Abu Lahab, tidak membunuh Abu Lahab, tidak memukul Abu Lahab, tidak. Nabi hanya fokus dengan dakwahnya. Karena seperti itulah seorang muslim, terfokus dengan nasihat yang disampaikan, tidak terfokus dengan orang yang caci maki. Tidak usah pedulikan, biarkan saja. Biarkan mereka berkata, biarkan.
Kelak nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan. Kita tidak akan ditanya dengan perkataan busuk yang mereka lemparkan. Nanti kelak di akhirat yang ditanya adalah kita tentang ucapan kita, apa yang kita sampaikan. Maka perhatikan apa yang kita share, apa yang kita ketik di kolom komentar, apa yang kita posting. Itu yang kita perhatikan. Adapun komentar orang lain, caci makin orang lain, debatan orang lain, sudah biarkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama anta mudzakir." Nabi saja dari Allah hanya pemberi peringatan, pengingat. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau enggak disuruh untuk bisa memasukkan mereka ke dalam Islam, memaksa mereka masuk dalam Islam. Kita enggak akan ditanya sama Allah berapa follower kamu, berapa orang yang ikut kamu dalam berdakwah. Yang Allah akan tanya, usaha apa kamu ketika hidup di dunia dalam menghidupkan kebaikan ini? Ilmu yang telah kau dapatkan, mana pertanggungjawabannya? Apakah kau sampaikan kepada keluargamu, kepada kerabat, karib kerabatmu, teman-teman, masyarakat? Itu yang ditanya sama Allah. Adapun mereka mau ikut atau enggak, itu bukan urusan kita. Jemaah sekalian, larilah kita kepada Allah Subhanahu, mendekatkan diri kepada Allah, dan serulah kepada kebaikan. Serulah kepada kebaikan. Fafirhu ilallah. Larilah kalian kepada Allah, bukan dari Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau adalah seorang yang memberikan peringatan kepada mereka. Maka kita selain mendekatkan diri kepada Allah, kita juga harus menyampaikan, mendakwahkan ilmu sekecil apapun. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Sampaikan. Terkadang orang itu berpikir bahwa berdakwah itu hanya bisa dilakukan di atas mimbar-mimbar, di atas meja-meja majelis. Tidak. Berdakwah itu dari jalan mana saja, dari perdagangan kita, dari bisnis kita, dari muamalah kita. Kita dapat berdakwah melalui itu semua. Jangan dikira dakwah itu hanya ketika membahas perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang berat. Tidak. Perkara-perkara remeh pun, adab sekalipun, itu masuk dalam kategori dakwah. Kadang kita melihat teman kita, ya, nggak sengaja, entah sengaja atau karena kebiasaan minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Kita ingatkan, ini sering kita temukan ketika di jalan, naik kendaraan umum, pakai jilbab, pakai peci, dipanggil Pak Haji, tapi minumnya tangan kiri. Ingatkan. Bisa jadi dia lupa, bisa jadi dia sudah terbiasa. Ingatkan, hal-hal remeh. Ada orang pakai sendal satu, ingatkan bahwa yang pakai sendal satu itu syaitan. Antara pakai keduanya atau lepas salah satu atau lepas keduanya. Ingatkan saudara-saudara kita ketika mulai kumpul-kumpul. Nah, mukadimahnya apa? Tahu nggak sih? Sudah, ada gibah ini. Ingatkan, sabar. Ini mau ngasih ilmu. Ini pertanyaan, tahu nggak sih? Ini mau ngasih ilmu apa mau mulai gibah? Kalau mau mulai gibah, ntar dulu. Saya jangan diajak. Perkara-perkara yang remeh, yang kecil mungkin menurut kita, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kita amalkan, itu kita dakwahkan, jadi suatu hal yang besar, jadi timbangan pemberat pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayolah, masyaallah ikhwan wal akhwati fillah, a'izza Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita minta taufik sama Allah agar kita itu terus bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa manusia yang bisa selamat dari kesalahan dan dosa? Siapa manusia yang bisa menjamin 100% bahwa kehidupannya itu selalu berada di atas ketaatan? Setiap detiknya kita berada dalam keimanan yang tinggi. Tidak ada. Keimanan seorang muslim itu naik dan turun. Terkadang kita di atas ketaatan, terkadang kita tergelincir dalam sebuah kesalahan.
Oleh karena kita minta taubat sama Allah. Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah sama Allah. Minta sama Allah taubat. Oleh karena Nabi SAW ajarkan kita di antara zikir pagi kita adalah Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku minta ampunan sama Engkau ya Allah, dan aku bertaubat sama Engkau ya Allah. Taubat dan taubat. Terus ulangi taubat kita. Kapanpun, dari manapun, kesalahan apapun kita taubat sama Allah. Kalaulah nantinya kita harus terjumus dan terjatuh lagi, jangan menyerah. Jangan merasa bahwa saya sudah terlanjur kotor, saya sudah terlanjur ini, terlanjur itu. Enggak. Minta taubat sama Allah terus. Sebab Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal-hal yang kita lakukan selama kita hidup di atas muka bumi ini. Masyaallah ikhwan, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Ta'dhimul Ilm yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Kita telah sampai pada simpul yang ke-15. Berarti kurang lebih sekitar 5 simpul lagi kita akan menyelesaikan kitab beliau ini. InsyaAllah pada siang hari ini kita coba kejar untuk bisa mendapatkan 2 atau 3 simpul, dengan harapan InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan bisa mengambil kitab yang baru lagi, sehingga kita bisa mendapatkan banyak faedah dari pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan kajian-kajian kita. Simpul yang ke-15. Qala Syekh hafizahullah ta'ala, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li asatidatihi wa li a'immatil muslimin. Al-Ma'qidul Khamis Ashar. Simpul yang ke-15. Simpul yang ke-15. Raddul mushkilihi ila ahlihi. Mengembalikan permasalahan yang pelik kepada ahlinya. Permasalahan di sini kembali kemana? Ke ilmu. Mengembalikan permasalahan pelik dalam permasalahan ilmu kepada yang ahli. Karena jamaah sekalian, ilmu itu ada yang modelnya mudah, ringan, untuk bisa ditangkap dan difahami oleh sebagian besar manusia. Ada yang sifatnya pertengahan, butuh konsentrasi untuk bisa memahami ilmu tersebut, butuh pembelajaran yang intens dalam memahami ilmu tersebut. Dan ada yang sifatnya musykil, yang sifatnya itu permasalahan yang pelik dan sulit untuk difahami. Dan ini gak bisa sembarangan orang yang menjabarkan dan menjelaskan keilmuan tersebut. Oleh karena jamaah sekalian, sebuah ilustrasi sederhana tentang gadget HP. Kita punya sebuah HP yang sangat amat canggih misalnya. Harganya mahal, 30-40 juta. Layarnya ada 3 gitu, dilipat kayak Excel itu. Nah, atau kayak brosur pondok gitu ya. Brosur lipat 3 gitu. HP-nya canggih, mewah, mahal. Tapi ketika yang megang anak bayi, kira-kira manfaat enggak? Tidak. Ketika yang megang anak kecil, maka manfaatnya akan kurang. Komponen dalam HP tersebut adalah komponen yang sangat kompleks. Tapi ketika yang memanfaatkannya adalah bukan ahlinya, bukan seseorang yang memang di bidangnya, maka sia-sia. Seperti ilmu. Ilmu itu ketika komponennya rumit, kompleks, pembahasannya adalah suatu hal yang tinggi, mulia, mewah. Tapi ketika yang membahasnya bukan ahlinya, maka akan hancur, akan rusak. Oleh karenanya, ketika menghadapi suatu permasalahan yang pelik, yang sulit, masalah ilmu yang besar, yang tinggi, maka kembalikan lagi kepada ahlinya. Jangan sembarangan orang asal bicara. Oleh karenanya, kata Syekh di sini, fal mu'allimu lil ilmi. Orang-orang yang memang mengagungkan ilmu. Ya, orang yang mengagungkan ilmu, kata Syekh. Yu'aminu ala bahaqinatihi wal jahabinah min ahlihi li hilmi mushkilatihi. Seseorang yang memang benar-benar memuliakan ilmu. Ini kan kita berbicara tentang pengagungan kepada ilmu. Maka orang-orang yang memuliakan ilmu, ketika mereka menemukan suatu hal permasalahan yang sulit dan pelik,
maka tentunya mereka akan mengembalikan permasalahan tersebut kepada yang ahli. Dan mereka tidak akan asal bicara. Karena mereka tahu ketika permasalahan yang sulit dan pelik tersebut dia ambil, dia makan, dia telan, maka itu sama sekali tidak mengagungkan ilmu tersebut. Tadi kayak pengguna gadget tadi. Ketika gadgetnya mahal, mewah, kemudian diserahkan kepada bayi, anak kecil, dibanting-banting segala macam, apakah dia memuliakan handphone tersebut, gadget tersebut? Dia tidak manfaatkan handphone tersebut. Dia tidak memuliakannya. Begitu pula ilmu. Ketika ilmu tersebut yang besar, yang mulia, yang dahsyat diserahkan atau diambil, dimakan, direbut oleh orang-orang yang bukan ahlinya, maka sama saja mereka menghinakan ilmu tersebut. Maka dalam bentuk pengagungan kepada ilmu, kita serahkan permasalahan yang pelik tersebut kepada ahlinya. Wala yu'alidu nafsahu lima la tutiq. Dan tidak memaksakan dirinya untuk sesuatu yang bukan kapasitasnya. Dia tahu diri, tahu kapasitas kemampuan dia. Oleh karenanya, di antara bentuk sifat seorang muslim yang baik itu adalah tahu kadar dirinya. Ketika dia tahu kadar dirinya, kemampuan dirinya adalah seperti itu, dia tidak berusaha melampaui batasannya. Keilmuannya segitu, dia nggak mau bahas yang lebih tinggi dari itu. Ini di antara sifat seorang muslim yang baik. Dia tahu mikdar kemampuan diri. Bukan abai begitu saja. Ketika dia merasa tidak mampu, bukan tidak mau mencoba, tapi dia tahu bahwa ini tidak mampu. Kalau dia paksakan akan hancur dan rusak, kemudian dia berhenti di situ dan menyerahkan kepada ahlinya. Itu salah satu sifat seorang mukmin yang baik. Oleh karena jemaah sekalian, khaufan minal qawli 'alaihi bila ilmin. Mereka berusaha menahan diri dari perkara yang pelik tadi itu karena mereka takut. Mereka khawatir, mereka bicara tentang Allah, tentang ilmu Allah tanpa ilmu. Itu yang mereka khawatirkan. Oh, ini perkara besar yang kalau kita bahas kita bisa viral, kita bisa eksis. Ya sudah, saya makan. Yang terjadi apa? Dia berbicara tentang keilmuan Allah. Seorang ulama yang rabbani, seorang muslim, seorang mukmin, seorang penuntut ilmu sejati yang mengagungkan ilmu, mereka tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Ketika mereka tidak tahu, maka mereka katakan, ana la adri, saya tidak tahu. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu, saya tidak tahu. Dan mereka tidak akan malu untuk mengucapkan itu. Kenapa? Karena kata Syekh di sini, wal iftira'u 'ala din. Mereka takut bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa merustai agama. Fahuwa yakhafu sakhata ar-rahman qabla an yakhafu sawta as-sultan. Mereka lebih takut murkanya Allah dibandingkan campurnya para pemimpin. Yang mereka lebih khawatirkan kalau mereka salah berkata atas nama Allah, itu lebih mereka khawatirkan dibandingkan cambuknya para pemimpin. Kalau mereka harus dihukum dan dipaksa untuk berbicara dengan tentang sesuatu yang tidak ada ilmunya, maka mereka menolak meskipun mereka harus dicambuk. Oleh karena berapa banyak para ulama yang mereka lebih memilih mendekam di dalam penjara dibandingkan mengucapkan sesuatu yang menyelisih keilmuannya. Karena yang mereka takutkan adalah Allah, bukan manusia, bukan makhluk. Ini kalau saya bicara tentang ini nanti redup saya. Kalau saya bicara ini, saya nanti kehilangan kedudukan dari dia apa? Di tengah manusia. Kalau saya sampaikan ini, nanti mata pencaharian saya tak lagi ada. Mereka tidak memikirkan itu. Yang mereka ucapkan adalah kebenaran dan hak. Meskipun konsekuensinya mereka harus kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan kedudukan di tengah masyarakat. Atau mungkin bahkan sampai mereka harus disiksa. Karena mereka lebih takut sama Allah, bukan takut dengan sultan. Fa'innal ulama bi'ilmi takallamu.
Karena seorang ulama ketika mereka berbicaranya mereka itu pakai ilmu. Ini kita berbicara tentang ulama. Ulama rabbani, bukan ulama yang ecek-ecek. Bukan hanya sebatas seorang dai, seorang kiai, seorang ustaz, tidak. Kita bicara tentang ulama. Ulama itu kalau ngomong pakai ilmu. Wa bi basarin nafidin sakatu. Dan kalau mereka diam, diamnya mereka itu telah melalui penilaian, penyaringan, perenungan yang panjang. Karena mereka lebih memilih diam. Terkadang sebagian dari manusia, wah, nggak punya ilmu, tapi lisannya tajam. Mereka bilang apa? Ah, ini penakut, nggak akan bicara. Ulama ini bodoh, nggak tahu segala macam. Padahal kita nggak tahu diamnya para ulama itu di atas ilmu. Diamnya para ulama itu bukan karena takut sama pemimpin, bukan. Karena telah dijelaskan tadi mereka lebih takut sama Allah dibandingkan cambuk pemimpin. Diamnya mereka itu karena mereka tahu ada maslahat dan mudarat di dalamnya. Berapa banyak manusia yang di hari ini menyalahkan Saudi karena nggak ikut andil dalam perang Palestina. Mereka nggak tahu bahwa Saudi sendiri selalu berupaya. Ulama-ulama di sana tidak diam. Bahkan mereka selalu mendoakan kaum muslimin di setiap khutbah-khutbah mereka, di setiap kajian-kajian mereka, majelis-majelis mereka. Mereka tidak berkomentar banyak. Sebagaimana orang-orang yang berkor-kor free Palestine, free Palestine. All eyes on Rafah, all eyes on Rafah. Bikin hashtag di Instagram, posting dan segala macamnya. Dan menyalah-nyalahkan para ulama, menjelek-jelekan para ulama, menjatuhkan wibawa mereka. Mereka tak tahu diamnya ulama itu pasti. Mereka punya pertimbangan-pertimbangan yang mungkin akal kita nggak sampai. Akal kita nggak sampai. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmunya. Para jemaah sekalian, wa in sakatu fa in takallamu fi mushkilin fatakallam bi kalamihim. Oleh karenanya kalau sudah ulama angkat bicara, ulama sudah ngasih fatwa, maka kita ambil fatwa tersebut. Yang kita sampaikan adalah fatwa tersebut. Wa in sakatu anhu falyas'ka ma wasi'a. Kalau mereka diam akan suatu hal, maka sudah, kita pun diam. Jangan terlalu banyak bicara, apalagi tanpa ilmu. Kalau ulama sudah ngomong ngasih fatwa, jangan selisih. Apalagi kalau memang fatwanya, Masya Allah, dekat kepada kebenaran. Apalagi pendapatnya jumhur, kesepakatan mayoritas ulama. Kita ambil. Dan kalau udah ulama diam, maka jangan sosokan pengen tampil angkat bicara. Tidak usah. Karena berbicara tentang agama Allah itu berat cuma. Tidak gampang. Bicara tentang agama Allah itu ibarat kita menjadi duta atau perwakilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi kita akan menentukan suatu hal yang halal menjadi haram, dan yang haram menjadi halal. Oleh karenanya di antara sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau punya kitab namanya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Peringatan bagi orang-orang yang bertanda tangan atas nama Allah. I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Peringatan bagi orang-orang yang bertanda tangan atas nama Allah. Maksudnya apa? Mereka yang memberikan fatwa. Karena orang-orang yang memberikan fatwa, memberikan suatu hukum, itu adalah orang-orang yang sama saja bertanda tangan mewakili bahwa oh ya ini boleh, ini nggak boleh atas nama Allah. Makanya hati-hati, nggak sembarangan jemaah. Wa min asyaqi mushkilatin, dan di antara permasalahan yang pelik itu, di sini Syekh memberikan contoh-contoh di antara permasalahan yang pelik
yang terjadi di tengah-tengah kita adalah al-fitanu al-waqi'ah. Fitnah yang terjadi. Fitnah yang dimaksud di sini bukanlah tuduhan dusta. Fitnah yang dimaksud di sini adalah perselisihan, pertengkaran, ya, perbedaan pendapat yang terjadi di tengah masyarakat kita. Masalah fitnah ini, jangan semua orang angkat bicara. Carilah pendapat para ulama, carilah pendapat orang alim yang mau mengerti bagaimana kondisi dan situasinya. Karena ketika semuanya angkat bicara, maka rusak urusan umat ini. Wa nawazilul hadithah, dan perkara-perkara kontemporer, perkara-perkara terbaru zaman ini. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena mungkin di zaman Nabi ada perkara-perkara yang belum ditemukan suatu permasalahannya dan mulai tersingkap. Namun tidak ada satu permasalahan pun yang tidak ada hukumnya dalam agama Islam. Pasti semuanya ada. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Maka seluruhnya ada hukumnya dalam agama kita. Tapi permasalahannya, gak semua orang bisa mengulik atau menarik suatu hukum dari sumbernya. Kitanya yang salah, bukan agamanya, bukan hukumnya, bukan. Oleh karena jamaah sekalian, allati tatabakaru ma'al imtidadi zaman, perkara-perkara yang sifatnya kontemporer ini itu akan selalu ada, banyak di setiap perkembangan zaman. Bagaimana kita temukan dalam hal muamalah. Dulu itu ributnya, trennya MLM, multi level marketing, bagaimana hukumnya. Kemudian zaman Covid kemarin naik menjadi apa? Masalah Bitcoin, masalah trading dan segala macamnya. Ini permasalahannya nggak semua orang bisa angkat bicara. Harus ada ulama-ulama yang memang betul-betul punya kapabilitas ilmu. Ulama saja, nggak semua ulama bisa ngomong dalam masalah itu. Karena bisa jadi sebagian para ulama tidak mengikuti dalam hal bidang tersebut, kripto dan segala macamnya. Ya mungkin orang awam saja nggak semuanya paham. Maka permasalahan-permasalahan yang pelik seperti ini nggak semua orang boleh angkat bicara. Wanasu fi hadzal bab, sedangkan manusia di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan ini terbagi menjadi 3 kelompok. Manusia di dalam menyikapi fitnah, di dalam menyikapi perkara-perkara yang kontemporer itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, faqawmun a'radu 'an istifta'il ulama'i fiha. Sebagian manusia mereka berpaling dari minta fatwa kepada ulama. Gak peduli mereka, bodoh amat. Mereka gak mau bertanya kepada para ulama. Ini golongan yang pertama. Wa fazi'u ila al-ahwa'i wal ara'. Yang mereka pentingkan adalah hawa nafsu mereka dan pendapat mereka saja. Mereka gak peduli dengan pendapat para ulama. Ini tipe manusia yang pertama. Yastamiduna min hijadil khutbah. Yang mereka ambil adalah perkataan-perkataannya para khatib saja. Orang-orang kalau bahasa sekarangnya pidato. Orang-orang yang berpidato. Karena katanya beda antara pidato dengan ceramah. Yang mereka ambil adalah pendapatnya orang-orang yang berpidato saja, bukan landasan agama. Waliqatu syu'ara, atau ucapan-ucapan indah dari para penyair. Dan biasanya orang-orang yang pidato itu seperti orang yang bersyair, menggunakan kalimat-kalimat yang indah dan menawan. Nah, itu yang biasanya diikuti sama mereka. Wa tahlilatis siyasiyyin, yang mereka ikuti adalah siasatnya para politikus. Karena biasanya kepentingan politikus ambil-ambil. Padahal dalam suatu hukum agama jelas itu haram. Tapi karena ada kepentingan duniawi, muncullah orang-orang besar, orang-orang terpandang, mulai bicara ngalor ngidul segala macam. Akhirnya jadi halal sama mereka. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan duniawi di sana. Ada keuntungan yang mereka ingin dapatkan. Maka yang diikuti adalah para politikus, wa irjabatil munafiqin,
atau tipu dayanya orang-orang munafik. Itu yang mereka ikuti. Ini golongan pertama, berpaling dari ulama, mengikuti hawa nafsu, mengikuti pola pikirnya saja, kemudian mengikuti orang-orang munafik. Ini yang dilakukan. Kemudian yang kedua, wa qaumun ya'rimunaha 'alal ulama. Ada juga manusia, tipe yang kedua. Mereka bertanya sama ulama, mengajukan pendapat tersebut kepada ulama. Lakinnahum la yartaduna qawlahum wa la yarduna maqalahum. Tapi anehnya, enggak semua ulama ketika mereka tanya, kemudian mereka ambil pendapatnya. Kenapa? Karena yang mereka cari adalah perkataan ulama yang sesuai dengan hawa nafsunya. Yang dicari bukan kebenaran. Yang dicari adalah pembenaran. Gimana caranya harus dapat dukungan. Halal haram hatam. Yang penting punya dukungan. Ini tipe manusia yang kedua. Mereka datang kepada ulama. Dan ketika dapat pendapat dari ulama ini, mereka katakan, ini gak cocok sama saya. Cari lagi ulama lain. Sampai memaksakan harus ketemu. Muncullah cocok logi dan segala macamnya. Ini yang dilakukan. Fada'annahum talabu jawaban yuwafiqu hawa fi nufusihim. Yang mereka minta adalah jawaban yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Falamma lam yajiduhu manu anhum. Sampai nanti pada satu titik ternyata enggak ditemukan lagi yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tinggalkan para ulama. Ini dilakukan. Cari motan mantik dekat sama ulama sana sini, carinya yang sesuai dengan hawa nafsunya, bukan sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Ujung-ujungnya apa? Nanti mental. Bukan lagi sama ulama duduknya. Ini yang terjadi. Dan yang terakhir, kelompok yang ketiga, ini adalah wanajuna min naril fitan. Manusia kelompok yang selamat dari api fitnah. Siapa mereka? As-salimuna min wahjil mihan, yang mereka selamat dari terpaan ujian, cobaan. Hum man fazi'a ila ulama wa lazima qawlahum. Mereka yang datang kepada para ulama. Yang ulama di sini jelas-jelas ulama rabbani, ulama yang mempunyai keilmuan, kapabilitas dalam hal tersebut. Wa lazima qawlahum, dan mereka pegang teguh ucapan ulama tersebut. Wa in ishtabahu alaihi syai'un min qawlihim ahsana dhanna bihim. Kalaulah memang ada perkara yang menurutnya, aduh ini kok kalamnya ulama ini meragukan, ada yang kurang sesuai seperti dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka berhusnudzan dengan ulama tersebut. Fatarahu qawlahu wa akhadha biqawlihim. Mereka singkirkan pendapat mereka dan mereka ambil pendapat ulama tersebut. Karena terkadang apa yang kita pahami tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita perlu bantuan para ulama dalam memahaminya. Banyak sekali hal-hal yang di luar kapasitas kita, sehingga kita perlu pemahaman dari para ulama, dan terkadang nggak sesuai dengan apa yang kita pahami. Ketika itu terjadi, maka kubur dalam hawa nafsu kita dan ambil pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Fatajribatu wal khibratuhum kanu ahaqqu biha wa ahlaha. Karena pengalaman mereka, keilmuan mereka itu lebih berhak untuk kita kedepankan dibandingkan apa yang kita miliki. Wa idza ikhtalafat aqwaluhum, kalaulah pendapat mereka saling berselisih, para ulama terkadang berbeda pendapat, lazima qaula jumhurihim wa sawadihim, maka ambil pendapat jumhur, mayoritas mereka. Mayoritas mereka ngambil pendapat apa? Itharan lissalamah, untuk mendapatkan keselamatan dalam agama kita. Fassalamatu la ya'diluha syai'un, karena keselamatan di dalam beragama itu tidak bisa ditandingi dengan kenikmatan apapun. Kita sehat, kita kaya, kita mampu, kita punya segalanya, kalau agama kita rusak, sulit kita menemukan ketenangan dalam kehidupan. Kalaupun kita bisa tenang hidup di dunia, belum tentu kita bisa tenang hidup di akhirat. Maka keselamatan beragama seseorang itu patut dijadikan prioritas bagi kehidupannya. Wa ma ahsana qawla Ibnu Asim fi Murtaqal Wusul. Alangkah indahnya perkataan Ibnu Asim dalam kitab Murtaqal Wusul. Beliau mengatakan wa wajibun fi mushkilatil fahmi
Hendaknya wajib bagi seseorang ketika mendapatkan perselisihan di dalam pemahaman, tahsinul dhanni bi ahli ilmi. Mereka berusaha berprasangka baik kepada ahli ilmu. Sudah cukup. Ketika para ulama sudah berbicara, cukup kita berhusnudzan, kita pegang pendapat mereka. Wa min jumlatil mushkilati raddu dhallatil ulama. Di antara perkara yang pelik juga, yang sulit untuk dipahami oleh seseorang adalah membantah ketergelinciran para ulama. Terkadang ulama juga salah dan manusiawi cuma. Karena ulama kita itu bukan malaikat. Nabi kita itu manusia. Dan orang yang mewarisinya adalah para ulama. Para ulama kita juga manusia. Terkadang para ulama juga salah, tergelincir. Maka ketika mereka tergelincir, bukan tugas kita untuk angkat bicara. Karena yang berhak untuk angkat bicara dan menasihati para ulama adalah ulama juga. Mungkin kalau kita bisa bertemu dengan ulama tersebut face to face, ngobrol langsung, empat mata, bisa kita ngobrol, nanya. Itu pun kita belum tahu. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ketika menasihati kesalahan para ulama, kita cek dulu, benarkah ulama kita itu salah? Ketika katanya memang itu kesalahan dia, tanya dulu, cross check lagi. Ini beneran kesalahan atau kita nggak tahu? Karena terkadang ada pendapat-pendapat lain yang menurut kita salah, tapi ternyata ada pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah kebenaran. Kita perlu cross check terus. Dan nggak perlu disampaikan di halayak umum. Karena yang pantas berbicara tentang hal tersebut adalah seorang ulama juga. Di Indonesia ini kita harus nanya juga. Berapa banyak ustadz-ustadz, dai-dai muda baru lulus kuliah, baru lulus pesantren, buka majelis pembahasannya apa? Membantah kesalahan para ulama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam Nawawi dijelekkan sama dia, Imam Syafi'i dijatuhkan sama dia. Akhirnya apa? Orang-orang lebih terfokus kepada fitnahnya, bukan kepada bantahannya. Kenapa? Karena fitnahnya besar, sedangkan bantahannya lemah. Karena bantahan dari seorang yang tidak memiliki ilmu itu lemah bantahannya. Maka akhirnya apa? Jamaah yang terkena fitnah, terkena muskilah. Dan ini sering terjadi. Karena seharusnya yang mengangkat permasalahan kesalahan para ulama adalah ulama juga. Dan ulama yang di sini adalah ulama mu'tabirin rabbani, ulama yang diakui tentang keilmuannya, bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian di antara kesalahan yang pelik juga adalah wal maqalat al-batilah li ahli bidah wal mukhalifin. Pembahasan tentang orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama atau orang-orang yang menyimpang tersesat. Jangan semua orang angkat bicara tentang masalah ini. Kita baru belajar sedikit sudah, wah ini sesat, ini kafir, ini gak boleh, ini bid'ah. Nah ini jangan seperti itu. Kalau kita baru belajar, jangan angkat bicara seperti itu. Coba kita katakan, aduh saya gak punya ilmunya tentang masalah ini. Setahu saya, ini gak ada petunjuk dari Nabi, dan saya gak mau ngikutin itu. Sudah, katakan, ini perkara ibadah. Kalau nggak ada contohnya dari Nabi, kita lakukan haram hukumnya. Dan perkara ini, saya nggak tahu dia hukumnya wajib apa atau tidak. Ketika saya tinggalkan ini, saya nggak bermasalah. Ketika saya paksakan, saya ikut ini, dan saya tidak punya ilmu, saya khawatir terjatuh dalam keharaman. Ketika saya melakukan keharaman, saya berdosa, maka saya tinggalkan. Cukup katakan seperti itu. Ketika kita belum punya ilmunya, jangan katakan, oh ini sesat. Ini gak boleh, ini bid'ah. Jangan berkata-kata. Itulah yang akhirnya membuat masyarakat lari dari dakwah, menjauh dari sunnah, karena mereka ada fobia. Belum apa-apa sudah dikatakan, oh ini bid'ah, ini sesat, segala macam, ini kafir, tidak boleh. Yang mengucapkan hal tersebut adalah para ulama yang memang punya kapasitas ilmu. Ketika para ulama mengatakan hal tersebut, kita hanya menukil perkataan ulama. Bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan, sampaikan. Tapi yang kita nukil adalah perkataan ulama, bukan perkataan kita. Bukan perkataan kita.
Dan itu seharusnya. Karena jemaah sekalian, orang-orang yang masuk dalam agama tanpa ilmu, berbicara tentang agama tanpa ilmu, mereka malah merusak keindahan agama ini, bukan memperindahnya. Fa'inna ma yatakallamu fiha ulama ar-rasikhun, karena yang berbicara tentang permasalahan tersebut, tentang kesalahan para ulama, tentang masalah kesesatan suatu kaum, perkara yang baru dalam agama, itu adalah tugasnya para ulama yang mereka punya kapabilitas ilmu. Bayyanahu Syatibi fil Muwafaqat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, wa Ibnu Rajab fi Jami'il Ulum wal Hikam, dan Ibnu Rajab juga menyatakan hal tersebut. Banyak para ulama menasihati tentang hal ini. Wa idza ta'arradat an-nashi'atu wad-dahma lidukhuli fi hadzal bab tawaladat fitanun wa balaya. Ketika orang-orang yang masih pemula, para penuntut ilmu yang biasa, yang jahil, atau mereka yang merusak agama ini masuk dalam permasalahan tersebut, maka yang terjadi adalah bertambah besarnya fitnah-fitnah tersebut. Kan semakin rusak, semakin runyam, semakin keruh kalau air itu. Ketika orang-orang yang nggak tahu caranya, nggak punya ilmunya, mulai ambil bicara. Kama huwa musyahadun fi asrina, kata Syekh, sebagaimana yang terjadi di zaman kita. Banyak sekali orang-orang yang punya ilmu mulai angkat bicara. Akhirnya apa? Memperkeruh suasana. Saling benci. Kenapa? Karena mereka mencerna nasihat itu bukan dengan hati yang bersih, dengan hati yang kotor, dengan kebencian. Sehingga tadi, selembut apapun nasihat akan seperti sebuah sayatan di hatinya. فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على الزلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعد الناشئة الأغمار. Karena sering terjadi perpecahan umat, fitnah menjadi suatu hal yang besar. Sebabnya apa? Karena mulai muncul pembantahan-bantahan tentang kesalahan para ulama atau pembahasan-pembahasan tentang kesalahan-kesalahan atau kesesatan-kesesatan yang terjadi di dalam agama kita ini, dan yang mengangkatnya adalah orang-orang yang tertipu. Wal jadatus salimah, dan jalan yang benar, jalan yang selamat adalah arduha 'alal ulama'i rasikhin, tetap memperhatikan, menyerahkan segala hal tersebut kepada para ulama yang memiliki kapabilitas wal istimsaku biqaulihim fiha, dan berpegang teguh pada pendapat para ulama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya sama yang punya ilmunya kalau kalian enggak punya, kalau kalian enggak tahu. Itu kunci dari keselamatan yang ditempuh oleh para penuntut ilmu secara khusus dan kaum muslimin secara umumnya. Tapi jamaah sekalian, simpul yang ke-16. Kita ambil singkatnya saja. Simpul yang ke-16. Tauqir majalisil ulama wa ijlali aw'iyatihi. Memuliakan majlisnya para ulama dan wadah dari menampung ilmu tersebut. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan berkah Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa segala sesuatu yang terhubung dengan ilmu itu mulia. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang memuliakan ahli ilmu. Kenapa mereka dimuliakan? Karena mereka punya ilmu. Kita juga pernah sebutkan tentang bagaimana ilmu itu ketika nempel sama sesuatu, maka dia akan mengagungkan sesuatu tersebut. Lihatlah bagaimana hewan. Ketika hewan itu punya ilmu, maka harganya semakin tinggi. Hewan apapun itu, entah burung beo, entah kucing, entah anjing, atau singa sekalipun, ketika mereka punya ilmu, maka harganya semakin tinggi. Oleh karena ada sekolah hewan, bayarannya mahal. Ada sebuah cerita tentang salah seorang pengajar. Dia ngajar di sebuah rumah seorang yang punya kedudukan tinggi. Dia punya istilahnya kajian keluarga seperti itu. Setelah ngajar, orang ini diajak jalan-jalan ke belakang rumah, ke halaman rumah. Nah, memang orang kaya ini masih miara anjing. Dilihatnya itu anjing lari-lari.
Ternyata anjingnya pintar. Anjingnya pintar. Kemudian setelah itu si pengajar ini merasa takjub. Dia katakan, wih, anjingnya pintar ya, Masya Allah. Iya nih Pak Ustadz, anjing saya ini sekolah. Mahal lagi sekolahnya. Mahal. Iya mahal Pak Ustadz. Berapa itu kalau disekolahkan anjingnya? Oh, sekian. Saya terjebak, saya bilang, pertemuan berikutnya, ini Ustadz gak datang. Apa gitu kan? Mungkin ada halangan Ustadz. Pertemuan berikutnya lagi, gak datang lagi. Maka kita pernah sama orang kayak tadi, Ustadz, kok gak datang? Ustadz udah ngajar lagi Ustadz. Dia bilang apa? Saya ngajar. Cuman saya sekarang bukan ngajar manusia, saya ngajar hewan aja. Kenapa? Karena ternyata bayarannya lebih besar ngajar hewan dibandingkan ngajar manusia. Alhamdulillah. Hai manusia zaman sekarang cuma ngajar hewan lebih besar biayanya dibandingkan ngajar manusia. Akhirnya datang-datang lagi tuh Ustaz. Kenapa? Karena katanya lebih besar bayaran sekolah anjing dibandingkan sekolah manusia. Alhamdulillah. Ini kita kembali lagi, ilmu itu mulia. Ketika nempel sama sesuatu, maka dia akan meninggikan derajat sesuatu tersebut. Bahkan dalam urusan agama, kita tahu hukum anjing liar dengan anjing yang dididik untuk berburu beda hukumnya. Kenajisan air liur pun beda. Anjing liar memburu hewan dapat jadi bangkai, gak boleh kita makan. Tapi anjing peliharaan, anjing memang berburu. Ketika dilepas bismillah, dia pergi bawa buruan, diterkam itu buruan, dibawa ke majikannya, halal. Ketika memang anjing buruan, bukan anjing liar. Anjing ketika air liurnya menetes di suatu benda yang mau kita gunakan, wajib dicuci 7 kali. Dan yang pertama dengan pasir atau tanah. Tapi anjing buruan ketika dia menggigit, menerkam mangsanya, liurnya kena kepada hewan buruan tersebut, tapi tidak diperintahkan untuk mencucinya. Ketika anjing tersebut punya ilmu bagi manusia. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum." Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. "Walladziina utul 'ilma darajat." Dan Allah tinggikan lagi orang-orang yang punya ilmu di antara kalian beberapa derajat. Allah lebih tinggikan lagi. Orang-orang beriman tinggi kedudukannya, tapi yang punya ilmu di antara mereka lebih tinggi lagi. Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Fadlul alim 'alal alim." Keutamaan orang yang punya ilmu di antara orang-orang yang hanya sekedar beribadah, kafadli 'ala annakum. Perbedaannya seolah-olah antara diriku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Bayangkan, Nabi kita saja dengan orang yang paling tinggi kedudukannya, siapa? Abu Bakar misalnya, itu sangat jauh. Karena seorang Nabi itu dibandingkan dengan orang yang paling saleh di dunia pun derajatnya beda. Tetap tinggi para Nabi dan para Rasul. Nah, ini yang dikatakan perbandingan antara orang yang berilmu dengan hanya orang yang beribadah saja tanpa ilmu. Ibarat kedudukannya seperti diriku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Alangkah jauhnya jemaah. Nabi SAW dibandingkan dengan seorang manusia yang bukan Nabi dan Rasul, dan itu paling rendah keimanannya. Nah, kedudukan orang yang punya ilmu itu tinggi. Maka ilmu kalau sudah nempel pada sesuatu akan meninggikan derajat sesuatu tersebut. Dan para ulama adalah waris Nabi SAW. Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Sehingga ketika ilmu ada sama mereka, kita wajib melihat dan menghormati mereka. Itu kemarin kita berbicara tentang orang-orang yang punya ilmu. Nah, sekarang kita bahas tentang majlis yang membahas ilmu. Majlis yang membahas ilmu. Kata Syekh di sini, "Fa majalisul ulama ka majalisil anbiya." Majlisnya para ulama itu sama mirip seperti majlisnya Nabi. Mirip di sini bukan berarti sama derajatnya, bukan.
tapi mirip kedudukannya, memiliki kemuliaan. Kenapa? Qala Sa'd bin Abdullah, berkata Sa'd bin Abdullah, "Man arada an yanzura ila majalisil anbiya," barang siapa yang mau melihat majlisnya para nabi. Kita nggak mungkin bisa. Kita nggak hidup di zaman Nabi, kita nggak bisa melihat majlisnya para sahabat dahulu bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa. Tapi ada alternatifnya. Falyanzur ila majalisil ulama. Kata Sahal, hendaknya mereka melihat majelisnya para ulama. Kok bisa? Majelis Nabi disamakan dengan majelis para ulama, meskipun kedudukannya pasti beda, tapi diserupakan gitu loh. Dan serupa itu bukan berarti harus selalu sama, mirip gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Nah, di sini dijelaskan sama Sahal bin Abdullah, yaji'ur rajul fayaqul ya fulan ayyu syai'in taqulu fi rajulin halafa 'ala ra'yihi bikadza wa kadza. Di sini jelaskan sama Sahal. Karena di majelisnya para ulama itu ada orang datang. Kemudian bertanya, "Ya rajul, wahai syekh, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang bersumpah atas nama Allah kepada istrinya dengan ucapan yang seperti ini dan seperti ini?" Maka syekhnya menjawab, fayaqul talaqat imra'atah. Oh, dia telah menceraikan istrinya. Kemudian waqala akhar wa yaji'u akhar, kemudian datang orang lain mengatakan, wa ma taqul fi rajulin halafa 'ala imra'atihi bikadza wa kadza. Ada seorang suami yang mengucap seperti ini dan seperti itu kepada istrinya, bagaimana pendapatmu? Maka dia mengatakan fayaqul laisa yahdatsu bihadzal qaul. Oh ya, pendapat ucapan laki-laki ini tidak sampai mentalak istrinya. Wa laisa hadza illa linabiyyin aw li'alimin. Kondisi yang seperti ini tuh gak akan terjadi kecuali di majelisnya para nabi atau orang-orang yang mewarisi ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Maksud Sahal itu majelisnya para ulama itu sama dengan majelisnya Rasul dulu. Dulu para sahabat datang sama Nabi, tanya, "Ya Rasulullah, yang ini bagaimana, yang ini bagaimana?" Nabi jawab. Dan di zaman sekarang Nabi gak ada, tapi ilmunya masih ada dan diwariskan sama para ulama. Dan orang-orang datang ke majelis ulama dan bertanya seperti itu, "Ya Syekh, bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu?" Dan mereka menjawab perkara pertanyaan. Maka ini sama dengan majelisnya para nabi. Fa'arifu lahum dzalik. Maka hendaknya mereka memperhatikan bagaimana kesakralan majelis tersebut. Majelisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka perlu perhatian bagaimana mereka harusnya beradab di tengah majelis. Kenapa? Karena dahulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bermajelis dengan Nabi, mereka perhatikan. Kita saja kalau di depan orang besar duduk berhadapan-hadapan, begitu perhatikan adab dan perilaku kita. Lalu bagaimana ketika disampaikan di tengahnya ilmu agama, firman Allah, sabda Nabi, nah, kita perlu perhatian lebih khusus lagi. Waqala Malik bin Anas, berkata Imam Malik bin Anas, Inna majalisal ulama tuhtawan bil khushu'i was sakinati wal waqar. Sesungguhnya majelisnya para ulama wajib di dalamnya, dituntut di dalamnya untuk khusyuk, tenang dan tertib. Ini yang seharusnya terjadi di majelis para ulama. Wa qad kana Malik rahimahullah idza arada an yuhadditha tawadda'a wa jalasa 'ala sadri firashihi. Imam Malik kalau sudah mau datang ke majelis, Imam Malik Imam madhab yang paling tua, ketika datang mau menyampaikan ilmu, maka beliau berusaha untuk berwudu dulu, kemudian beliau duduk di depan permadaninya, duduk di depan tempat duduknya, wasarriha lihiyatah, beliau rapikan janggutnya, wa tamakkana min julusi biwaqarin wa haibah, kemudian beliau duduk dengan rapih dan tenangnya, dengan wibawanya, thumma haddatha, baru beliau memulai kajiannya. Malik saking menghormati majelis ilmu, itu beliau yang menyampaikan jamaah, bukan orang-orang yang bukan datang sebagai pendengar, beliau yang mau menyampaikannya. Beliau saja ketika mau menyampaikan ilmu, beliau berwudu memuliakan ilmu, kemudian berdiri di depan permadaninya, dia rapihkan janggutnya, dia rapihkan pakaiannya, kemudian duduk dengan cara duduk yang paling indah, baru beliau memulai kajiannya.
Saking memuliakan majelis ilmunya. Wa kana Abdurrahman ibn Mahdi la yutahaddatsu fi majlisihi wa la yubra fihi qalam wa la yatabassam fihi ahad. Wah, ini lebih hebat lagi, lebih ekstrim lagi. Di majelisnya Abdurrahman ibn Mahdi gak boleh ada seseorang pun yang berbicara, atau gak boleh ada seseorang pun yang meraut penanya. Wa la yatabassam fihi ahad, bahkan gak boleh ada yang tersenyum. Benar-benar suruh fokus jamaah haji. Karena apa? Karena mereka memuliakan ilmu. Wa kana Waqi' ibn Jarrah. Bahkan Imam Waqi' ibn Jarrah. Siapa Waqi'? Gurunya Imam Syafi'i. Syakautu ila Waqi' su'ahifni. Ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Waqi' kalau sudah di majlis ka'annahum fi salatin. Dia kalau sudah duduk di majlis seolah-olah itu kayak orang sholat. Boleh orang sholat tengok-tengok? Boleh orang sholat sambil ngobrol? Sambil makan, sambil minum? Ini Imam Waqi'. Kalau sudah di majelis, kayak orang sholat katanya. Saking tunduknya, saking menghargainya majelis para ulama. Kan di situ dibacakan firman Allah, sabda Nabi. Maka mereka memperhatikan majelis tersebut. Fa'ala talibul ilm, maka wajib bagi para penuntut ilmu an ya'rifa li majalisil ulama haqqah. Mereka wajib tahu hak-hak majelisnya para ulama. Fayajlisu fiha jilsatal adab. Hendaknya mereka itu duduk di majelis para ulama dengan adab. Wa yasghi ila syekhi nadhiran ilaihi, dan berusaha memperhatikan syekhnya yang menyampaikan dengan berupaya memandang dan memperhatikannya, mendengarkan dengan seksama. Fala yartafid anhu min ghairi daruratin. Gak boleh tengok-tengok tanpa adanya urusan yang darurat. Wa yantarif li lajjatin yasma'uha. Jangan pula hilang konsentrasi dengan sesuara yang mengganggu dirinya. Ini pernah kejadian. Waktu itu ada seorang ulama, seorang imam, namanya Yahya ibn Yahya al-Laythi. Yahya ibn Yahya al-Laythi. Beliau duduk di majelisnya Imam Malik di kota Madinah saat itu. Ketika sedang duduk di majelisnya Imam Malik, tiba-tiba orang di luar itu berisik. Karena ada rombongan yang bawa gajah. Madinah gak ada gajah. Sehingga mereka ribut. Kan kalau pasukan gajah itu lewatnya Makkah saat itu. Dan di zaman Imam Malik saat itu, orang-orang Madinah gak tahu gajah. Datang gajah dengan besarnya, dengan langkah kakinya yang kedengeran. Berisik orang-orang. Dan majelis Imam Malik sama, murid-muridnya mulai gelisah karena ingin lihat gajah. Mereka belum pernah lihat gajah, dan ini kesempatan belum tentu bisa mereka temukan di waktu berikutnya. Oleh karena Imam Malik melihat hal tersebut dan mengizinkan mereka, ayo silakan. Daripada ini gak kondusif majelis, silakan yang mau lihat gajah, lihat gajah dulu. Keluar ke mereka, antusias lihat gajah. Hewan yang mungkin belum pernah mereka lihat, dan mungkin mereka lihat itu hanya sekali seumur hidup mereka. Mereka keluar dengan antusias melihat gajah. Tapi ada satu orang yang gak keluar, jemaah. Ada satu orang yang tetap duduk di majelis Imam Malik. Imam Malik mengatakan, keluarlah engkau, lihat gajah. Sebagaimana teman-teman keluar untuk melihat gajah. Dan ternyata yang duduk ini adalah Imam Yahya ibn Yahya al-Laythi. Apa yang dikatakan Imam Yahya ibn Yahya al-Laythi? Saya datang jauh-jauh ke sini buat menuntut ilmu sama engkau, bukan mau lihat gajah. Dia nggak terganggu jemaah dengan hingar-bingar hiruk-pikuknya manusia berteriak, wah histeris melihat gajah. Dia nggak terganggu. Beliau katakan, aku datang jauh-jauh ke sini mau belajar sama engkau wahai Imam Malik. Pakai Imam Malik akhirnya penasaran. Dia kan bilang, saya jauh-jauh datang untuk belajar sama engkau. Imam Malik tanya, engkau datang dari jauh? Dari mana engkau datang? Ternyata dia katakan, ana min Andalus. Saya datang dari Andalusia. Mana tuh Andalusia? Spanyol. Wah, ini pendukung Madrid tahu nih. Spanyol ya. Dari Spanyol cuma. Allah Akbar. Afrika sana lagi cuma. Spanyol jauh. Jauh dari kota Madinah. Dia datang dari Spanyol mau belajar sama Imam Malik di kota Madinah. Bukan mau lihat gajah. Allah Akbar. Oleh karenanya, Masya Allah, dari hasil semangatnya beliau rahimahullah, Imam Yahya ibn Yahya al-Laythi, beliau menjadi seorang imam
yang terkenal, yang termaktub, dan riwayatnya Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi termasuk riwayat yang kuat. Bahkan ia termasuk dalam 8 muridnya Imam Malik dan Muwatta punya Imam Malik. Dan riwayat dari Yahya bin Yahya Al-Laitsi adalah riwayat yang validasinya paling kuat. Kuat dari kesungguhan beliau dalam belajar. Wala ya'bathu biyadihi aw rijlaihi. Dan jangan pula banyak main-main dengan tangan dan kakinya. Ini, lu di majelis kakinya goyang-goyang gitu ya, cetak-cetak jari gitu. Ini jangan, kalau bisa dikurangi gitu ya. Wala yastaridu bihadrati syaikhi. Ini juga mungkin kalau di kita sudah biasa. Tapi kalau di majelis para ulama ini gak batas. Dan jangan pula bersandar di hadapan syekh. Kalau kita mungkin udah biasa ya. Tapi kalau di majelis syekh gak bisa. Wa yattaqi'u 'ala yadayhi. Jangan juga ittika dengan tangannya. Apa itu ittika? Apa ittika itu kalau bahasa kitanya? Bertele dengan tangannya. Bertele kayak gini misalnya, ya. Atau ke belakang gitu. Itu seperti itu. Kalau di majelis syekh gak boleh kayak gitu. Ini kata para ulama. Wala yattaqi'u 'ala yadayhi wa la yukthiru at-tanahnuh wal harakah. Jangan terlalu banyak berdaham atau terlalu banyak gerak. Apalagi kalau jam pelajarannya sudah habis ini mah udah lewat. Batuk-batuk ya. Biasa ya. Jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Iya, Masya Allah. Wala yatakallam ma'a jahili. Jangan terlalu banyak bicara dengan teman sampingnya. Wa idza atasa khafadha sautah. Dan kalau bersin, usahakan ringankan suaranya, diredam. Jangan bersin, wah, gitu ya. Jangan. Ringankan seringan-ringannya mungkin. Wa idza tata'aba satara famahu ba'da rabbih jahdahu. Bahkan kalau menguap saja, sebisa mungkin dia tutup mulutnya. Dan memang di antara adab ketika menguap itu, usahakan nutup pakai mulut dulu, ditahan. Kalau tidak kuat, baru tutup pakai tangan. Itu salah satu adab ketika menguap. Jangan sampai terbuka lebar dan bersuara. Karena syaitan tertawa. Syaitan tertawa ketika seorang menguap sampai keluar suara, wah gitu. Apalagi kencang di hadapan gurunya. Ini nggak boleh. Ya. Sebisa mungkin tahan dengan lisannya, dengan mulutnya. Dia gigit bibirnya atau apa. Pokoknya tahan. Kalau tidak mampu, maka tutup. Ya. Lihat jemaah sekalian. Dalam perkara yang sifatnya alamiah saja, bersin, uang, ini kan sesuatu yang tidak bisa kita rencanakan, tidak bisa kita tahan, gitu ya. Dengan sendirinya itu terjadi. Itu saja kita suruh perhatian, suruh menahan diri, suruh beradab ketika hal tersebut terjadi. Lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang lainnya? Wa yanzamu ila tawqir majalis ulama ijlalu awiyat allati yuhfadhu fiha. Dan di antara bentuk pengagungan kepada ilmu juga adalah dengan menjaga wadah yang menampung ilmu tersebut. Maksudnya apa? Kitab ya. Wa imadu al-kutub. Dan yang paling utama adalah buku. Kitabnya, bukunya dijaga ya, diperhatikan. Fallaik bi talibil ilm, maka seharusnya sepantasnya seorang ilmu itu sawnu kitabih, menjaga, merawat, menghormati kitabnya, wa hifdhuhu wa ijlaluhu, mengagungkannya dan menjaganya, wal i'tina'u bihi, dan memperhatikan kitab atau buku yang ia miliki. Fala yaj'alu sunduqan yashuhu biwada'ihi. Jangan pula dia jadikan kitabnya itu sebagai tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan sini ada dua makna. Bisa jadi hanya sekedar nulis ilmu kemudian ditelantarkan begitu saja. Bisa jadi pula, kata para ulama, dijadikan benar-benar tempat penyimpanan. Diselipkan di situ nota, ya, di situ apa gitu, diselipkan uang di situ. Jangan. Boleh kalau anak pondok itu na'udzubillah, ini anak pondok itu hati-hati. Terkadang anak pondok itu kitabnya yang tebal-tebal itu dibolongin tengahnya, dipakai buat nyimpan HP. Anak pondok nih kadang-kadang ya. Gak boleh. Sekedar menyelipkan sesuatu barang saja di kitabnya itu gak pantas, kata para ulama. Lalu bagaimana sampai dirusak itu kitab buat nyimpan sesuatu yang terlarang? Maka ini gak boleh. Wala yaj'aluhu buqan, dan jangan pula jadikan bukunya itu seperti trompet. Anak-anak sekolah bisa digulung gitu ya, diselipin nih. Anak-anak SMA nih zaman dulu, Masya Allah.
Jangan dijadikan sebagaimana trompet. Wa idza wada'ahu bi lutfin wa inayah. Ketika meletakkan kitab tersebut, hendaknya diletakkan dengan baik dan perlahan. Rawa Ishaq bin Rawayh, yawman bi kitabin kana fi yadi. Apa terjadi? Ishaq ibn Rawayh suatu hari beliau meletakkan kitabnya dengan cara dilempar, dibanting. Wah, gitu ya. Biasa pulang sekolah itu tasnya dilempar. Gitu ya. Pernah suatu ketika dia seperti itu. Fara'ahu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Ketahuan sama Imam Ahmad ibn Hanbal. Maka faghadiba Imam Ahmad ibn Hanbal marah wa qala, "Ahakadha yuf'alu bi kalamil abrar?" Apakah seperti ini engkau perlakukan perkataan dari orang-orang yang terpilih? Kan dalam kitab tersebut ada perkataan para ulama, ada perkataan Nabi SAW, bahkan ada kalamullah, perkataan rohnya abrar, rohnya orang-orang pilihan tersebut. Apakah pantas kitab tersebut diperlakukan seperti itu? Imam Ahmad marah dengan Ishaq ibn Rawayh. Karena apa yang dia lakukan? Wala yattaqi'u 'alal kitab. Dan jangan pula menjadikan kitabnya itu sebagai ittika, sebagai tempat telian, ya. Jadikan bantal gitu ya, kitabnya tebal jadi bantal buat tiduran, ya, atau ya biasalah. Kitabnya nggak dihargai, au yad'ahu inda qadami, atau bahkan diletakkan di dekat kakinya, ya. Wa idza kana yaqra' fihi 'ala shaykhin rafa'ahu 'ala al-ardi wa hamalahu bi yadihi. Dan kalau lagi baca sama syekhnya, lagi belajar depan syekhnya, baiknya kitabnya itu diangkat, jangan diletakkan di lantai dan dipegang dengan tangannya. Ya. Ini kitab. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Banyak di antara kaum muslimin yang kurang menghargai Al-Quran. Sekarang diletakkan di lantai. Ya, walaupun ada karpetnya segala macam, biasakan letakkan Al-Quran lebih tinggi daripada kaki kita, daripada daripada bokong kita, tempat duduk kita. Letakkan lebih tinggi Al-Quran. Jangan sampai direndahkan. Baik jemaah sekalian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita dapat dua ma'akid atau dua simpul. Maka insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke simpul yang 17-18. Kemudian kita tutup dengan simpul yang ke-19 dan simpul yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu yang kita pelajari pada kesempatan hari ini dan yang telah lalu dan yang akan datang. Semoga yang sedikit dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mohon ampun, kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu sambil nunggu duhur. Ada yang bertanyakan? Silakan. Ya, silakan. Jadi terkait dengan topik yang dibahas di negeri kita ini kan memang banyak ada beberapa lah yang Anda tahu, ada majelis ulama, ada juga majelis fatwa al-Ansar, ada juga majelis fatwa yang dari yang mungkin kelompok tertentu, para muhibin atau para habaib gitu. Jadi berarti kan banyak forum-forum majelis yang memang mengeluarkan fatwa-fatwa. Bagi sebagian yang awam kan mungkin mana yang lain diikuti, kira-kira gitu. Mungkin sebagian juga bingung. Nah, untuk mensikapi atau patokan masa orang awam itu bagaimana? Fatwa yang mana yang seharusnya pas untuk atau baik untuk diikuti. Ketika misalnya ada banyak majelis yang mengeluarkan fatwa-fatwa. Pertanyaannya adalah, kita ini banyak sekali majelis-majelis yang mengeluarkan fatwa, ya, dari perkumpulan-perkumpulan para ulama. Terus fatwa mana yang harus kita ikuti? Ya, fatwa mana yang harus kita ikuti? Bahkan hampir setiap organisasi punya majelis fatwa seperti itu. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi sempat kita singgung bahwa ketika terjadi perselisihan fatwa di antara para ulama, baik itu ulama individu atau ulama yang sifatnya mereka berkumpul di himpunan para ulama, mana yang harus kita ikuti? Yang harus kita ikuti adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
Itu yang pertama. Ustaz, kan awam Ustaz, nggak paham Ustaz, kan nggak belajar. Nah itulah Nabi SAW katakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Untuk ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Perlu belajar, perlu perimbangan, perlu punya dasar. Timbangan mana yang harus kita ikuti. Kemudian Ustaz, saya baru belajar Ustaz, saya usahakan saya seperti itu. Namun untuk saat ini gimana saya harus bersikap? Maka jamaah sekalian, tadi sudah kita singgung pula, ambillah mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Ulama mana yang harus kita ikuti? Lihat, gak semua ulama bisa kita ikuti. Kita harus tahu kapabilitas keilmuan ulama tersebut. Dari mana ulama tersebut belajar? Yang mereka sebut ulama itu dari mana belajarnya? Bagaimana pandangan orang-orang atau ahli ilmu yang lain, para ulama yang lain tentang ulama tersebut? Dan biasanya yang tahu dengan hal tersebut adalah para ulama juga. Sekarang, dari mana kita tahu seorang dokter itu adalah seorang dokter spesialis handal? Dari para dokter yang lain yang mengakuinya. Dari orang-orang yang memang berhasil melalui jalan yang memang dianjurkan dan ditempuh sama dokter. Begitulah para ulama. Disebut sebagai ulama ketika para ulama yang lain juga mengakuinya bahwa dia memang ulama. Dan orang-orang yang belajar sama dia tahu bagaimana apa yang dia sampaikan. Jelas silsilah keilmuannya. Oh iya, beliau ini belajar dengan syekh ini, dengan syekh ini, dengan syekh ini. Keilmuannya ada. Riwayat keilmuan itu ada. Bukan, oh ini ulama. Dari mana ulama? Dia dapat mimpi. Allah Akbar. Riwayatkan hadis lewat mimpi. Ya. Nabi dia dapat wahyu lewat mimpi. Alhamdulillah. Oleh karenanya, seorang awam pun bisa menelusuri hal tersebut. Bagaimana mereka harus melihat dari mana ulama tersebut belajar, bagaimana muamalah ulama tersebut dengan para ulama lainnya, dan lihatlah bagaimana kaum muslimin menyikapi ulama tersebut. Apakah apa yang disampaikan tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Kuncinya tadi, memang setiap muslim harus belajar. Tapi gimana saat kalau yang baru belajar? Lihat tadi. Lihatlah bagaimana ulama tersebut. Dari mana dia disebut sebagai ulama? Apakah dari ulama lain juga? Atau dia disebut ulama oleh orang-orang bodoh, orang-orang jahil? Maka ini patokan barometer yang bisa kita ambil ketika kita benar-benar awam, tidak tahu sama sekali tentang suatu hukum. Allah Ta'ala bismillah. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Sambil nunggu zuhur. Ya, cukup. Barakallahu fiikum. Kalau cukup, ya kita persiapkan untuk salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.